kromatografi kertas kalau nggak salah ya, kertas atau kolom. Nah, untuk yang sekarang kita bahas satu macam kromatografi lagi, yaitu kromatografi cair kinerja tinggi, KCKT. Ini juga saya dapatkan dari kakak angkatan kalian ya. Bentar, saya tak ini dulu ngecas. Atau mungkin kita yang sering dengar adalah HPLC, High Performance Liquid Chromatography. Jadi nggak usah bingung ketika kalian besok ketemu dengan KCKT atau HPLC, itu sama. Ya, dimana KCKT ini lebih tinggi keakuratannya daripada yang kolom. Ya, kromatografi kolom, kromatografi kertas itu ini lebih berkembang lagi gitu, lebih bagus lagi. Ya, di mana pada KCKT ini terdapat ada pengembangan teknologi, kemudian detektornya juga lebih sensitif, lebih peka, serta dari pompanya itu dia bertekanan tinggi. Jadi untuk memisahkan zat ya, yang akan kita ambil zat aktifnya itu lebih cepat dan lebih efisien, nggak membutuhkan waktu yang lama. Di KCKT ini tekniknya fase geraknya berupa cairan, fase diamnya juga berbentuk cair atau padat. Jangan lupa fase gerak itu dia pasti lebih tinggi, lebih besar jumlahnya ya daripada fase diam. Kapan KCKT digunakan? Itu ketika kita mau memisahkan senyawa organik ataupun anorganik. Kemudian bisa kita mau melihat suatu senyawa, suatu zat itu murni atau tidak, ya, impurities. Kemudian apakah senyawa-senyawa ini mudah menguap atau enggak, volatil atau non volatil. Kemudian juga bisa kita gunakan untuk menentukan molekul netral ataupun yang dia memiliki muatan atau Zwitter ion, ya, ion netral ataupun ion yang bermuatan atau Zwitter ion. Kemudian ketika kita juga mau melakukan isolasi, ya ini ya, isolasi dan pemurnian senyawa, kita bisa menggunakan KCKT atau HPLC. Untuk pemisahan senyawa yang dalam jumlah kecil, nggak banyak, itu bisa dipakai. Kemudian juga untuk senyawa-senyawa yang struktur kimianya mirip. Untuk prinsip kerja dari HPLC itu sendiri, itu adalah untuk mengukur sampel. Ya. Analisisnya bagaimana? Dengan cara memisahkan molekul berdasarkan perbedaan struktur kimianya ya, ataupun komposisinya. Pemisahan tersebut terjadi saat sampel bergerak melewati fase diam. Ya, fase diamnya tadi apa? Fase diamnya adalah padat atau cair, karena terbawa oleh fase gerak, cair atau gas. Ya. Prinsipnya adalah pemisahan berdasarkan kepolaran. Setiap campuran yang keluar akan terdeteksi dengan detektor dan direkam dalam bentuk kromatograf. Jadi ketika analitnya dia itu polar, maka fase geraknya kita juga cari cairan yang bersifat polar, ya, like dissolved light. Jadi ketika zat yang akan kita teliti atau kita pisahkan itu bersifat polar, maka cairan yang kita gunakan atau fase geraknya juga kita pakai yang polar.
untuk pendeteksinya adalah detektor, kemudian perekamnya itu adalah si kromatogramnya tadi. Di mana jumlah peak itu kayak kalau kita lihat grafik itu ya, lihat grafik terus yang naik itu peak, menyatakan jumlah komponen, sedangkan luas peaknya dia menyatakan konsentrasi. Prinsip kerjanya kita lihat di sini ada contoh instrumennya ya, paling nggak seperti ini ya ilustrasinya ya. Ini ada larutan A dan larutan B. Fase gerak dialirkan menuju kolom ya di sini. Fase geraknya kita masukkan ke sini, dialirkan dengan bantuan pompa ya. Yang jelas dengan bantuan pompa. Kalau nggak ada bantuan pompa ya dia nggak bisa mengalir. Sampel diinjeksikan ke aliran fase gerak menuju kolom atau fase diamnya. Terjadi pemisahan berdasarkan polar ya. Ingat untuk HPLC ini berdasarkan kepolaran. Senyawa yang berinteraksi dengan fase diam akan lebih lama keluar, jelas ya, karena dia tarik-menarik. Sedangkan yang dia tolak-menolak atau yang berbeda, dia akan lebih cepat keluarnya, karena dia tidak tarik-menarik dengan si fase diamnya. Dia langsung bergerak gitu aja, karena dia tidak ada ikatan tuh dengan fase diamnya. Jadi fase gerak itu melewati fase diam, kira-kira yang dia sama-sama polar, dia akan berikatan. Tetapi ketika dia non-polar, ada zat yang tidak non-polar, itu dia pasti akan bablas dan cepat keluar dari kolom. Ya, otomatis kalau keluar dari kolom itu kan masuk ke detektor untuk dideteksi, kemudian dia akan tadi yang di sini. Dan direkam dalam bentuk kromatogramnya. Jadi nanti hasilnya itu kayak gini. Nah, peak di sini tuh maksudnya, di sini kan ada jumlah peak, ini ada 4 peak jumlahnya. Kemudian konsentrasi itu dia bisa dilihat dari luasnya. Jadi seperti diameternya ini loh. Tapi ingat tidak hanya diameter, tapi ketinggiannya ini juga kita lihat. Detektor yang mendeteksi keberadaan komponen yang telah melewati kolom memberikan sinyal elektronik. Kemudian di outputnya itu hasil analisis dalam bentuk kromatogram yang grafik kedua ini loh. Nah, ini berarti ada berapa peak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 peak. Nah, ini hanya bagian-bagian dari instrumen KCKT. Di sini ada reservoir, reservoir itu pelarutnya, sedangkan eluent itu pembawanya. Reservoir dan eluent, jadi pelarut dan pembawanya. Di sini sudah ada syarat-syaratnya apa aja sih yang kita pilih untuk menjadi fase geraknya. Itu pasti dia murni, pure, ya, murninya tinggi, tidak terkontaminasi. Karena fase gerak yang terkontaminasi ini juga dia akan berpengaruh, ya, dia akan berpengaruh nanti hasil yang kita output, yang kita terima juga sudah masuknya ke impurities. Ya. Kemudian stabil, dia juga viskositasnya rendah. Kemudian yang penting dapat melarutkan sampel, ya, tetapi tidak perlu mengubah sifatnya. Ya, hanya yang diperlukan di sini adalah dia bisa melarutkan saja. Kemudian inert, pelarutnya tidak toksik. Itu wajib ya, tidak toksik ya. Kemudian pompa itu yang tadi ya, kita lihat lagi. Nah, pompa itu ini, yang kotak-kotak ini, dia bantu ngalirin fase geraknya. Membantu mengalirkan eluent dan sampel menuju kolom dan sebagai pengontrol aliran dengan sistem terprogram yang dikendalikan oleh komputer. Ini sudah komputerisasi ya, jadi kita bisa menaikkan kecepatan aliran atau
memperlambat kecepatan aliran pompanya itu bisa dari komputer. Nah, syaratnya apa aja? Di sini sudah ada dia anti karat, kemudian tekanannya harus tetap ya, continue, tetapi dia tetap nggak boleh naik turun. Alirannya terkontrol dengan reprodusibilitas 0,5%, jadi nggak boleh lebih ya, atau malah misalkan mau kurang nggak masalah ya, asal alirannya terkontrol. Memberikan kecepatan aliran antara 0,1 sampai 10 mili per menit. Kalau lebih dari itu atau kurang dari itu berarti, misalkan kurang, berarti kan viskositasnya tinggi ya, dia kental. Jadi harus dicairkan terlebih dahulu. Kemudian memberikan tekanan sampai 6000 PSI. Injektornya, kalau kita lihat aslinya ya, realnya seperti ini. Ini tinggal pencet aja itu, injeksi otomatis ya. Jadi ketika kita memencet itu, fase geraknya itu dia akan bergerak sendiri. Jadi tanpa kita atur pompanya lagi gitu, nggak usah. Itu sebelum memencet si injektor ini, kita sudah harus bisa menyeting dulu oh nanti kecepatannya mau sekian sekian mili per menit. Lah itu sudah diatur dulu tuh. Jadi injektornya tinggal kita pencet, si fase geraknya itu dia akan mengalir sendiri gitu ya. Itu sampel-sampelnya. Kemudian kolomnya ini sebagai fase diam, dia memisahkan komponen campurannya. Oke. Kemudian detektor, dia mendeteksi ya, yang sebelum dikeluarkan dalam bentuk output oleh kromatogram, tadi akan melewati detektor terlebih dahulu. Nih, persyaratan detektor di antara lain banyak, harus sensitivitasnya tinggi, reprodusibilitasnya juga stabil, responnya bagus, ya, tidak merusak sampel, tidak toksik tadi, ya. Ketika dia toksik malah justru nanti sampelnya kan sebelum di-outputkan gitu ya, dia sudah rusak. Kemudian cara menganalisa, kita bisa secara kualitatif, ya, secara kualitas, bisa dengan uji organoleptis, mungkin dari warna, rasa, bau, pH, sifat, bentuk, ataupun dengan kuantitatif, ataupun kadar, ya, jumlahnya, kadar atau konsentrasinya, apa saja yang di situ digunakan, bisa spektro UV, UV-vis ya, banyak. Otomatis kalau kuantitatif itu kan untuk menentukan atau mengetahui kadar dari suatu senyawa di dalam sampel. Contoh pengaplikasian di sini kita lihat sudah ada hasil outputnya dari kromatogramnya. Sampel, kemudian dilakukan preparasi sampel, suntikan pada instrumen HPLC, kemudian menghasilkan kromatogram. Sampel masukkan ke HPLC, ke detektor. Ini detektor ya, sebelum sampai ke yang gambar komputer ini detektor, kemudian kromatogram yang berbentuk peak. Beberapa bahan yang dianalisis secara kualitatif menggunakan HPLC adalah bahan aktif, PKO atau bahan kimia obat, bahan berbahaya, analisis doping untuk olahraga ya, biasanya untuk atlet-atlet yang perlu doping, itu bisa menggunakan HPLC ataupun menggunakan identifikasi narkoba. Sudah mungkin untuk kromatografi cair kinerja tinggi, yang penting teman-teman tahu prinsipnya, dia berdasarkan tingkat kepolaran. Kemudian untuk instrumennya dari KCKT teman-teman juga sudah bisa mengilustrasikan ya, walaupun mungkin dari gambar, ada injektor, ada detektor, ada kolomnya, ada kromatogramnya, ya, ada pompanya, itu sudah bisa dibayangkan. Itu sih untuk materi
kuliah isolasi ya. Untuk isolasi minggu depan sudah bukan ke instrumen lagi ya. Minggu depan adalah metode isolasi senyawa aktif. Ya, bisa nanti kontennya secara fisika dan secara kimia. Di metode isolasi senyawa aktif secara fisika itu seperti apa, kemudian metode isolasi secara kimia itu apa saja. Ya, ada 2 tutok. Kemudian tadi yang stabilo, stabilitas obat dalam kesediaan emulsi. Jadi nanti kontennya bisa kayak tadi, membahas dulu apa itu emulsi, kemudian stabilitas emulsi itu seperti apa, kemudian cara kita tahu emulsi itu sudah masih stabil atau sudah rusak, ya itu semua dibahas. Oke, ada yang mau ditanyakan? Untuk hasil UTS-nya belum ya, belum saya koreksi, belum saya ambil malahan minggu kemarin ya. Semoga sih bagus, kayaknya sih ya, saya yakin bagus-bagus semua nih, lihat face-face-nya teman-teman, saya yakin